Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran PPKN kelas 9 bab kedua, yaitu dengan materi makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi ini, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah melalui proses pembelajaran dengan pemanfaatan aplikasi WhatsApp, peserta didik mampu mendeskripsikan makna dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara kreatif, inovatif, penuh tanggung jawab, rasa cinta tanah air, dan rasa bersyukur. Baiklah, pokok pikiran alinea pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah menjelaskan tentang pernyataan kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia. Alinea pertama memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dan pokok pikiran alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Berikutnya, alinea ketiga, pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Dan alinea keempat, pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Dalam alinea keempat menyatakan ketentuan 1. Diadakannya Undang-Undang Dasar. 2. Bentuk negara adalah republik yang berkedaulatan rakyat. 3. Dasar negara yaitu Pancasila. Setelah kalian mendengarkan dan menyimak tentang materi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ternyata Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung, karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Nah, sekarang, apakah kalian telah memiliki kesadaran untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kegiatan apa yang kalian lakukan agar kalian dapat memahami dan mengamalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia?